Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Selamat sore pemirsa TV 9 Nusantara dimanapun Anda berada. Apa kabar hari ini? Semoga selalu sehat dan juga tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Dan senang sekali saya Putri Humairah kali ini berjumpa kembali tentunya dalam program kesayangan kita, program Hujjah Aswaja. Hari ini 14 Juli 2025, di mana pada kesempatan yang luar biasa kali ini, di episode kali ini kita akan membahas tema yang baru-baru ini saja hangat ya mungkin diperbincangkan dan juga sempat menjadi fenomena khusus yang menjadi perhatian tentunya bagi masyarakat, yaitu mengenai polemik sound horeg. Mungkin pemirsa di rumah ada beberapa yang awam dengan istilah apa sih sound horeg itu ya. Kalau tahu memang sound artinya pengeras suara dan horeg kalau dalam bahasa Jawa itu menggelegar atau mungkin sangat suaranya sangat besar begitu ya, menggelegar. Dan kita akan bahas mengenai yang baru-baru ini, yaitu keluar fatwa dari Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jawa Timur mengenai bagaimana fatwa mengenai penggunaan sound horeg ini. Kita akan membahas bersama dengan Tim Aswaja NU Center Komisi Fatwa MUI Jawa Timur juga. Beliau adalah Kiai Haji Ma'ruf Hozin. Saya sahabat terlebih dahulu. Assalamualaikum, selamat sore Yai. Waalaikumsalam. Alhamdulillah akhirnya berjumpa kembali nih ya. Alhamdulillah. Ya, jangan Ketua Komisi Fatwa. Betul. Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jawa Timur yang baru-baru ini juga sudah mengeluarkan fatwa mengenai penggunaan sound horeg ini Yai. Nah, Yai, kita akan membahas mengenai perjalanan mengapa bukan tiba-tiba ya, mengapa difatwakan begitu mengenai sound horeg ini. Mungkin dari pandangan Aswaja terhadap fenomena ini terlebih dahulu, bagaimana Yai? Baik, matur nuwun. Saya agak sedikit canggung di sini. Kenapa dia? Terakhir dulu di Hujjah Aswaja sebelum pandemi ya. Masya Allah, hampir 2 tahun ya. Lebih. Baik. Alhamdulillah. Bisa silaturahim kembali di sini. Silaturahim lagi di tempat awal dulu. Masya Allah. Mengaji di sini. Iya. Jadi begini Mbak. Kemarin di MUI Jatim, hari Rabu tepatnya, kita berkumpul. Kalau PWNU besok hari Selasa akan dibahas. Jadi kita sudah mendatangkan paguyuban salon atau sound horeg. Baik. Ya. Jadi betul horeg itu diambil dari goncangan. Makanya ketika ada Quran terjemah Jawa, itu ketika menyebut idza zulzilatil ardu zilzalaha, az-zalzalah itu dalam tafsir ulama Jawa itu surat horeg namanya. Jadi memang sudah menjadi penggunaan bahasa lama kata horeg itu. Saya juga di MUI mendatangkan guru besar spesialis THT yang menangani gangguan pendengaran karena kebisingan. Ada profesornya, ada guru besarnya sendiri. Sehingga kemudian alhamdulillah pembahasan saat itu cukup menyeluruh dari berbagai aspek. Saya awali dulu dari teman-teman paguyuban itu. Jadi paguyuban apa ini ya? Paguyuban sound horeg. Baik. Dan ini jumlahnya banyak. Di Malang Raya itu 1.200. Masya Allah. Se-Jawa Timur hampir 10.000 katanya. Wah, cukup besar ini ya? Betul, pengusaha-pengusaha yang bergerak di bidang ini. Awalnya itu dari mana? Awalnya itu ketika ada selamatan kampung, ketika ada 17-an, awalnya sound itu dibawa dengan becak. Lambat laun berubah ke pickup. Sekarang naik menjadi truk yang begitu besar, yang begitu menggelegar itu. Ini di beberapa daerah cukup besar ya, khususnya Jawa Timur bagian timur dan bagian selatan. Bagian selatan ini cukup ramai sekali. Sampai akhirnya karena ini hiburan masyarakat umum dan sifatnya gratis ya, maka kemudian mulai masuk ke daerah-daerah yang tidak semua orang menerima. Tepatnya di daerah Kediri. Di daerah Kediri itu ada sound horeg besar
lewat di perkampungan. Lewat di perkampungan, ada satu warga suami istri ini terganggu. Kondisinya sakit, kondisinya juga tidak bisa menerima kebisingan. Akhirnya dia harus mengadu kemana? Dia datang ke kepolisian, tidak ada tanggapan. Datang ke Biro Hukum Pemprov, juga dijawab secara normatif. Hingga suami istri ini sekian tahun terdiam. Tidak ada solusi begitu ya? Tidak ada solusi, betul. Lalu tiba-tiba kiai kita, guru saya, Kiai Muhibul Aman di Pasuruan, Basul Masail, menghukumi haram. Nah, karena ini keputusan Basul Masail dan langsung to the point, langsung menyebar, langsung dan ramai tiba-tiba. Karena bagaimanapun di luar sana ada pro kontra. Ada yang kita ini tidak mampu dengan kebisingan akan terganggu. Tetapi bagi mereka yang setiap hari melihat dan mendengar, tidak ada masalah. Lalu ketika dari dokter THT, spesialis telinga, beliau juga memaparkan itu, bagaimana bahayanya itu. Lalu terjadi perdebatan saat pertemuan itu. Kata pemilik sound, saya bertahun-tahun di depan sound atau di belakang sound tidak ada gangguan. Nah, kalau beliau kan sudah menter itu, sudah kebal. Karena jadi, sudah terbiasa begitu ya. Mulai dari bapaknya katanya, mulai dari dulu memang. Jadi awalnya ini memang mereka ini pekerja sound, dari orang tuanya pemilik sound, sehingga kemudian mereka meneruskan dan ada fenomena ini tambah banyak. Nah, permasalahannya itu, andaikan seperti dulu, Mbak, seperti dulu itu konser musik, ada izinnya ke kepolisian, ada sepengetahuan kepala desa, diletakkan di satu lapangan, tidak ada yang protes dulu. Permasalahannya sekarang ini ada kekuatan sound 130 desibel atau lebih ya, dengan subwoofer yang begitu besar, yang semestinya berada di tempat khusus, tiba-tiba dibuat dekat dengan pemukiman begitu ya? Dekat ke pemukiman, lewat di jalan-jalan. Tidak ada izinnya, tidak ada pemberitahuannya, dan di situ banyak pasti ada orang sakit. Saya saja ya, saya itu di pondok kalau ketemu orang lewat salon ngebrong, saya berhenti, tidak bisa ngaji dengan motor salon ngebrong, apalagi ini lebih besar. Ya. Atau ketika ngaji tiba-tiba ada iring-iringan blayer-blayer, tidak bisa, kan ada yang kemudian beberapa pihak yang terganggu. Nah, jadi sekali lagi memang saat itu di Pasuruan memang kemudian diharamkan secara mutlak, gitu. Karena memang kalau dilihat dari masing-masing itu kan memang ada dancernya, kemudian mohon maaf ya, ada yang tidak menutup aurat, kemudian juga ada minum-minumannya, ada sawerannya begitu ya. Nah, jadi akhirnya ini dulu itu adalah tempat yang berada di tertutup, misalnya diskotik, tiba-tiba dibawa keluar, tiba-tiba kemudian anak kecil yang belum waktunya melihat itu dan seterusnya, sehingga sekali lagi dampaknya memang luar biasa luas. Jadi kalau secara fikih murni itu sudah terjawab dengan Kiai Muhibul Aman yang di Pasuruan dengan beberapa pesantren Jawa Timur yang kebetulan letaknya di pondok besuk itu, di pondoknya Kiai Zubadar dahulu. Nah, jadi memang inti permasalahannya di situ. Nah, sementara di MUI Jawa Timur, karena MUI itu tidak cukup sekedar fikih, tapi bagaimana penerapan. Jadi MUI itu lebih didengar ya oleh kepolisian, MUI itu lebih diterima oleh masyarakat luas, MUI itu terkadang menjadi solusi jalan tengah ketika kemudian terjadi polemik semacam ini. Maka kalau di MUI Jawa Timur itu tadi perinciannya, kalau kemudian dia lewat di pemukiman, lewat di jalan umum, dan itu mengganggu, maka sepakat hampir semua ahli fikih kalau kita mempelajari ilmu agama, tidak ada perbedaan masalah ini. Tetapi ketika kemudian dilokalisir, ya, berada di tempat tersendiri, tidak mengganggu orang,
sound horeg ketika lewat nggak usah dibunyikan, atau dibunyikan tapi jangan keras-keras lah. Baru kemudian nanti di tempat tertentu, baru silahkan dengan volume yang dan ini sama kok, sama seperti dulu ada konser musik band-band nasional, band lokal, itu kan tidak sampai ke pemukiman, tidak sampai mengganggu orang-orang. Jadi ini bagaimanapun memang sudah menjadi fenomena. Jadi ya sudah ditempatkan secara khusus bagi yang mau melakukan, ya yang terpenting jangan mengganggu dan tingkat kebisingan serta madorot kepada orang lain. Artinya hasil dari fatwa MUI Provinsi Jawa Timur itu bagaimana? Bisa tergantung ada kategorinya atau bagaimana ini? Betul. Jadi diatur mulai dari tingkat kebisingannya, kemudian diatur pelaksanaannya, serta tingkat masyarakat merasa terganggu atau tidaknya. Jadi kalau di Surabaya kan setiap harinya kan tidak ada itu ya, tidak ada. Tapi pernah ada di Surabaya ini namanya Surabaya Karnival. Itu sosialisasinya lama, sekitar 1 bulan. Itu pun jaraknya dari Tugu Pahlawan ke kantor Pemkot. Itu saat saya menyaksikan ada itu sound horeg. Tapi kan mereka sudah siap, mereka sudah tahu kalau akan dilewati, dan ruas jalannya pun terbatas, tidak masuk ke gang-gang, kemudian tidak ada rumah sakit di dekat daerah sana. Jadi saat itu tidak merasa yang terganggu. Ya sudah, begitu lewat selesai, mereka pulang, soundnya tidak dinyalakan. Jadi dan orang yang menonton pun sudah siap ya kalau memang ada sound itu akan lewat begitu ya. Meskipun saya lihat orang sudah begini semua, tapi dia sudah tahu itu bagian dari karnaval, bagian dari yang akan ditayangkan. Tapi intinya begitu selesai ya sudah selesai. Ini kan yang ada itu, mereka itu kebablasan dalam mengekspresikan sampai di jalan-jalan, di kampung-kampung dan seterusnya. Dan memang diakui ada masyarakat yang senang. Yang senang dengan cara itu ada. Tapi sekali lagi, tetap Islam itu membuat standar yang tidak membahayakan. Nah, kita akan bahas kembali ini ya, bagaimana dasar-dasar dari fatwa yang sudah dikeluarkan oleh MUI Provinsi Jawa Timur itu ya, mengenai apakah ada dalam Islam ini juga mengatur terkait pengeras suara, begitu. Kita akan bahas usai jeda begitu. Pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami dalam Hujah Aswaja. Masih bersama saya Putri Humairah dan juga Ketua Komisi Fatwa MUI Provinsi Jawa Timur, Kiai Haji Ma'ruf Khazin. Nah, pemirsa, kita masih membahas mengenai polemik sound horeg. Di segmen ini kami membuka line interaktif melalui pesan WhatsApp. Silakan Anda bisa mengirim pertanyaan Anda melalui pesan di nomor 0821 4200 4046. Sudah tertera di layar kaca Anda nomornya, silakan Anda bisa mengirimkan pertanyaan Anda. Baik ya, tadi kita lanjutkan kembali nih ya penjelasan mengenai polemik sound horeg yang sudah dikeluarkan juga fatwanya oleh MUI Provinsi Jawa Timur, khususnya tidak haram mutlak begitu ya Yai ya. Nah, lantas dasar-dasarnya ini apa saja Yai mengenai fatwa yang sudah dikeluarkan oleh MUI Jawa Timur? Jadi saat itu ketika kami membahas, jadi pertama adalah aspek menyakiti orang lain, mengganggu orang lain. Itu hadisnya saya kira juga sudah maklum. Jadi dalam riwayat Imam Bukhari, Nabi pernah bersama para sahabat perjalanan dari peperangan. Ada sahabat itu berteriak-teriak, menyebut Allahu Akbar, berzikir dan seterusnya. Lalu Nabi bersabda, irba'u ala anfusikum, ya, kasihanilah diri kalian sendiri, jangan sampai berteriak-teriak. Fa innakum la tad'aunal asam, kalian tidak berdoa kepada Allah yang tuli, bukan, Allah Maha mendengar. Jadi itu menjadi dalil kalau sampai kemudian berteriak terlalu keras, dan supaya tidak sampai mengganggu ke orang lain. Kalau kemudian di kota Surabaya ini juga sering dijadikan oleh penggemar sound horeg, ya kalau begitu ngajinya ndak usah pakai sound, ya, adzannya ndak pakai sound, bukan soal soundnya, ya, tapi horegnya itu. Ya. Jadi semua pakai sound horeg. Kalau ndak ada kalau ndak pakai sound, ya ndak kuat suaranya Kiai. Artinya bukan pengeras suaranya ya, tapi kekuatan suaranya begitu ya. Kekuatan itu yang menggelegar
yang terus-menerus. Kalau ada pengajian kiai ya atau sholawatan itu memang keras, tetapi dentuman hentakan hadrah ya, rebana itu tidak sekuat dentuman musik-musik disco itu. Jadi tetap berbeda, kapasitasnya tetap berbeda, dan tidak ada ceritanya sholawatan sampai merobohkan genteng orang, sholawatan kemudian sampai pecah kacanya. Itu tidak sampai terjadi seperti itu. Ya, meskipun mungkin yang terlalu dekat dengan son mungkin perlu juga untuk dibentengi dirinya. Ya, tetapi intinya saat sholawatan tidak ada yang sampai berkeluh kesah. Kalaupun berkeluh kesah tidak sampai seperti merugikan yang son horeg itu. Jadi itu yang kemudian poin utamanya. Artinya yang perlu digarisbawahi itu begitu ya. Kalau son horeg itu sampai merugikan, sampai kaca pecah begitu. Betul. Ya, sampai merobohkan genteng begitu. Ya. Tetapi ini kemarin ketika saya mendatangkan teman-teman dari paguyuban son horeg, katanya mereka ini kan pemilik son ya, lalu disewa oleh masyarakat, disewa oleh pemilik rumah, disewa oleh kampung. Kalau tidak menggelegar itu kemudian akan dicemooh, wah kurang horeg ini. Jadi memang asonya cemen nih begitu ya. Betul. Memang ada yang semacam itu. Tetapi fikih itu tidak melihat orang yang semacam ini. Yang dijadikan acuan fikih itu standar umumnya manusia. Nah, karena kita bicara fikih ya kita di kalangan ulama fikih tetap tidak boleh itu, tetap tidak boleh. Apalagi kalau ke dokter, dokter THT sangat menjaga betul, karena menurut dokter THT itu pendengaran kita ini berbeda dengan organ yang lain. Kalau mata itu ada pelindungnya, katup mata, ada membahayakan tinggal ditutup. Mulut ada apa-apa tinggal kita tutup. Hidung ada saringannya. Telinga ini 24 jam. Telinga ini kalaupun nanti ditutup dengan tangan, tetap masih ada suara-suara yang bising itu masuk ke dalam organ dan mengganggu. Jadi sekali lagi memang perlu diatur supaya masyarakat kita siapapun itu dalam standar keumuman fikih dan medis itu tetap terjaga. Artinya sudah ada pertimbangan dari aspek medis, begitu ya. Betul. Kalau dari hukum sendiri pun apakah juga ada pertimbangan begitu ya? Betul. Jadi sebenarnya seperti di peraturan menteri terkait dengan sound masjid itu tidak boleh lebih dari 100 desibel. Tidak boleh loh, ini lebih ini. Kadang 1.300 dan seterusnya. 130 maksud saya. Nah ini terkait dalam Islam ini adakah batasan mengenai volume atau penggunaan pengeras suara saat berdakwah atau dalam kegiatan beribadah ini? Kalau di dalam tadarus Quran mengaji ya, jadi di fikih itu ada aturan, misalnya di dalam kitab Al-Adhkar karya Imam Nawawi. Kalau ada orang membaca Al-Quran dengan mengeraskan suara dan orang-orang itu setuju, maka boleh, tidak apa-apa. Tapi kalau ada sebagian dari mereka itu keberatan, terganggu, maka tidak boleh, makruh, bahkan bisa menjadi haram. Makanya di Surabaya khususnya, di Surabaya itu tadarus Quran jam 11 sudah tidak boleh speaker luar, sudah speaker dalam. Bahkan sebagian tempat jam 10, karena itu kan waktunya istirahat untuk nanti sahur gitu. Tapi memang ada di beberapa daerah yang kemudian masyarakatnya itu tetap senang dengan tadarus 24 jam, katanya supaya ada bedanya Ramadan dengan tidak. Tapi sekali lagi itu tergantung dengan kesepakatan yang tingkat bahayanya tidak sebesar sound horeg ini. Baik. Nah, ini ya terkait menyeimbangkan antara tradisi. Mungkin kan dari para penyedia sound horeg itu merasa ini kan udah tradisi begitu ya. Kalau nggak gini nggak menggelegar, nggak seru seperti itu. Dan juga menjaga ketertiban lingkungan. Untuk menyeimbangkan hal tersebut bagaimana ini? Khususnya saran dari MUI Jawa Timur. Jadi
Saya beri gambaran sedikit, Mbak. Baik. Dulu Siti Aisyah itu beliau mau berwudu menggunakan air yang ada wadah semacam panci sekarang. Baik. Jadi di Madinah kan suhunya panas, lalu ada air itu, Siti Aisyah mau berwudu. Lalu oleh Nabi ditegur, ya Humairah, wahai istriku, kata beliau, tapi ini bukan jenengan ya, ini Sayyidah Aisyah ini. Baik. La taf'ali hadza fa innahu yurisul baras. Jangan berwudu dengan air yang terdapat di dalam besi yang panas karena dapat membahayakan terhadap kulit. Oke. Nah, jadi ini untuk membahayakan pada diri sendiri saja oleh Nabi dilarang. Apalagi kalau kemudian bahaya itu sampai menyebar ke orang lain. Makanya paling tepat itu tadi ada dilokalisir di satu tempat, silahkan di situ. Pemilik sonhorek ketika diundang, ketika diminta dan seterusnya, silahkan. Jadi pada intinya ya diatur, ditertibkan, kemudian agar semua merasa nyaman. Dan alhamdulillah, setelah dari MUI ini sampai ke teman-teman di Paguyuban. Iya, bagaimana nih tanggapannya teman-teman Paguyuban ini? Apakah mereka menentang atau seperti apa? Mereka ini? Menerima. Oke, mereka baik. menerima karena karena tidak diharamkan secara menyeluruh ya. Bahkan ini uniknya, Mbak. Baik. Ketika teman-teman Paguyuban Sonhorek ini datang ke MUI, mereka itu bilang, dari kami itu sisi haramnya yang mana? Tolong koreksi kami agar kami membenahi. Artinya mereka terbuka begitu ya? Sangat mereka terbuka, mereka akan menghilangkan unsur keharamannya. Jadi seperti tadi ya, unsur keharamannya itu ketika di jalan umum, lalu kemudian mengganggu, kemudian ada dancernya. Lah kata mereka, dancer itu bukan bagian dari kami. Dancer itu yang menyediakan adalah penyewa. Pemilik sound ini kan cuma penyedia. Menyediakan soundnya saja begitu ya? Betul. Bahkan kata teman-teman dari Sonhorek ini, mereka itu ketika ada dancer, dia sedikit terganggu. Terganggunya, semestinya acara Sonhorek itu yang jadi bintang utama Sonhorek. Ketika ada dancer, orang-orang melihatnya ke dancernya itu. Ya, orang-orang muda lah ya. Jadi mereka merasa berganti fokus begitu ya, bukan diperhatikan fokus. Soundnya begitu. Ya, betul. Jadi mereka sebenarnya tidak terlalu dengan dancer karena terpisah itu. Artinya kalau melihat ini apakah ada concern khusus? Berarti ini bukan dari pihak soundnya, dari penyewanya. Apa ini yang bisa sikap yang diambil oleh MUI? Jadi akhirnya begini, akhirnya di dalam fatwa MUI itu ada rekomendasi. Baik, ya. Rekomendasi itu ditujukan ke masyarakat umum selaku yang menyewa sonhorek. Jadi masyarakat ini hendaknya kemudian memperhatikan itu, masyarakat sekitarnya. Apa saja ini? Ya mungkin ini juga pemirsa di rumah juga menyaksikan, sekaligus menjadi sosialisasi juga bagi pemirsa di rumah. Jadi masyarakat umum itu kan kalau dulu mereka kan ketika ada nikahan kan, mereka kan ini hajatannya itu dengan cara orkes ya, dengan cara apa. Nah sekarang alternatifnya mereka ke sonhorek ini. Kalau yang religius ya mungkin pengajian lah ya. Tapi ini kan masyarakat umum, dia punya akan kesenangan masing-masing begitu ya. Tidak bisa dipaksakan dengan cara yang agama, meskipun kita menyadarkan, tapi mereka kan sudah pilihan dan mereka sudah tahu sendiri. Monggo ketika menggunakan ini, perhatikan betul tetangga kanan kirinya, dipamiti, dipamiti, diingatkan. Kemudian juga kata orang Jawa itu nuwun sewu. Nah, kemudian kata pemilik sonhorek, kenapa sampai terjadi pembongkaran gapura, pembongkaran jembatan? Itu kata pemilik sonhorek, karena yang menyewa itu tidak bilang kalau di sana ternyata ada gapura kecil, sementara truknya besar. Nggak bisa lewat begitu ya. Akhirnya kemudian mereka yang mendodol itu, yang membongkar itu, yang membongkar, kemudian jembatannya juga dibongkar.
Nah ini di fatwa MUI ketika ada pengerusakan, penyewa itu wajib mengganti, bukan pemilik sound, penyewa. Karena yang kalau pemilik sound itu kan cuma disuruh datang ya datang. Ternyata yang melakukan pembongkaran itu warga. Karena yang merusak itu warga, ya tentu warga yang kemudian nanti memperbaiki kerusakan-kerusakan itu. Ya, jadi sekali lagi pada intinya jangan cukup kita ini hanya senang-senang semalam, tetapi bagi orang ketika itu terganggu, bising, mereka sakitnya bisa bertahun-tahun hanya dengan kesenangan kita hanya tidak sampai semalam saja. Jadi sekali lagi kita lebih selektif lagi, atau paling tidak kalau itu di tengah-tengah kampung, ya, tingkat kebisingannya jangan terlalu full, jangan dikeraskan. Ya pokoknya apa namanya? Ya karena kita ada toleransi, ya. Kesulitannya kita ini kan tidak semua mereka itu hajatan ada di lapangan. Ya betul. Mereka itu kadang di depan rumahnya, gitu. Tetapi ya tolong dijaga betul bagaimana hak-hak kita terhadap tetangga, hak-hak kepada orang lain. Itu perlu dijaga gitu. Ya, ini ya dalam fatwa MUI kalau dibaca itu begitu ya Yai, mengenai penggantian itu loh Yai. Jadi tergantung yang merusak siapa. Nah, itu dasar dalam fikihnya seperti apa itu ya? Oke, jadi dalam istilah fikih itu ada itlaf ya. Itlaf itu pengerusakan. Kalau yang melakukan pengerusakan itu orang mukallaf, orang yang sudah dewasa dengan sadar, maka kemudian dia wajib mengganti. Yang mengganti ini? Pemilik. Tapi kalau ini bukan pemilik sound, bukan, tetapi penyewa. Dia penyewanya yang mendatangkan sound horeg itu dia yang harus bertanggung jawab, yang harus. Tapi kabarnya ya, kabarnya kata teman-teman dari sound horeg itu sebenarnya setelah pembongkaran itu besok lusanya dibangun lagi. Katanya begitu ya. Cuma yang di video yang diviralkan itu waktu pengerusakannya saja. Pengerusakan dan sisi negatifnya katanya begitu kata mereka kata teman-teman itu. Baik. Artinya harus bertabayun juga begitu ya, ya. Betul, Tapi pada intinya sekali lagi itu kembali ke masyarakat masing-masing. Mari kita yang kemudian mencari hiburan, jangan mencari hiburan yang sampai melanggar, apalagi sampai merugikan orang lain. Baik Yai. Kita akan lanjutkan kembali ya Yai ya mengenai perbincangan kita mengenai polemik sound horeg. Ini memang lagi hangat-hangatnya ini ya Yai. Sangat diperbincangkan oleh masyarakat di luar sana. Saya masih membahas mengenai polemik sound horeg bersama dengan Bapak Kiai Haji Ma'ruf Hozin, Ketua Komisi Fatwa MUI Provinsi Jawa Timur. Dan pemirsa, di segmen ini Anda bisa bertanya melalui pesan WhatsApp, tentunya di nomor 0821 4200 4046. Dan kami informasikan juga bahwa saat ini ada buku ini ya mengenai NU menjawab problematika umat, keputusan Basul Masail PWNU Jawa Timur. Jadi jika pemirsa ingin pembahasan kita dalam Hujah Aswaja ini lebih mendetail dan juga mendalam, pemirsa dapat membaca buku ini, di mana semua permasalahan umat ini ada jawabannya dalam buku ini dan sudah dibahas lengkap. Ada 3 jilid. Kalau mau saya spill harganya ya, untuk satu buku ini harganya Rp250.000 dan untuk 3 jilid Anda akan mendapatkan harga Rp700.000 saja, sudah termasuk ongkos kirim. Ordernya bagaimana? Anda bisa order melalui nomor WhatsApp yang sama di nomor 0821 4200 4046. Insya Allah 3 buku ini bakal bermanfaat bagi Anda. Ya, kembali lagi bersama dengan Yai Ma'ruf. Ya, kita membahas mengenai polemik sound horeg ini ya. Ya, tadi di 2 segmen udah bahas lebih dalam mengenai fatwa yang sudah dikeluarkan, yaitu bukan haram mutlak begitu ya. Dan juga para paguyuban sound horeg pun juga menerima mengenai kritikan yang masuk, dan bagaimana ini juga himbauan pada masyarakat juga sebagai penyewa, ada perhatian khusus bagaimana juga harus memperhatikan lingkungan sekitar begitu ya untuk menggunakan jasa sound horeg supaya tidak terlalu horeg gitu, atau sound setengah horeg nanti jadinya ini ya. Lantas ini ada pertanyaan ya, ini dari pemirsa di rumah, mohon izin saya sampaikan dari Loviar SWN melalui pesan WhatsApp ini ya. Ustadz, izin bertanya, apa sih bedanya sound horeg sama sound solawat? Nah, ini mungkin terkait istilah ini Yai. Monggo Yai penjelasannya.
Nggih, sound horeg dengan sound solawat mungkin tingkat desibelnya sama ya, tingkat bunyi dentumannya sama, tetapi bedanya sound solawat itu tidak bergerak, dia berada di satu tempat. Jadi orang-orang sudah siap, sudah tahu kalau di situ akan ada solawat. Dan biasanya solawatan ini berizin, ada izin dari kepolisian, dari warga setempat juga sudah mengetahui. Kemudian juga tidak ada ceritanya dari solawatan ada genteng roboh, ada kaca pecah, ada hal-hal negatif yang lain, tidak ada ceritanya. Bahkan setahu saya dulu dari grup solawatnya Habib Syekh misalnya, itu sebelum melakukan solawatan disurvei dulu tempatnya. Ini tempatnya memadai apa enggak? Tempatnya ini cocok apa enggak? Kalau enggak memadai, enggak menerima mereka. Nah, sementara sound horeg ini tidak ada survei lokasi. Ketika berjalan di pemukiman itu mereka membunyikan dentumannya. Jadi seolah berjalan tanpa aturan, tanpa izin, tanpa ketertiban secara umum. Maka sekali lagi tetap beda ya, tetap beda dari sekian banyak aspek. Kalau solawatan gerakannya tidak sampai erotis. Paling yang banyak didengar orang solawatan itu hanya sekedar tangan yang bergerak. Tapi kalau sound horeg ini sampai erotis, sampai membuka aurat dan lain sebagainya. Jadi cukup banyak perbedaannya. Tapi bukan berarti kalau misal tanpa ada yang erotis pun juga tetap tidak boleh ya kalau sound horegnya saja sampai menggelegar begitu. Betul. Jadi erotis itu pelengkap dari keharaman itu. Ya, jadi unsur lain yang kemudian menambah faktor keharaman. Baik. Yai, ini semoga menjawab ya pertanyaan dari kakak siapa ini tadi ya, Lovia SWN. Nah, kita bergeser ke pertanyaan selanjutnya ini Yai, mohon izin dari Jannatul Ma'wa. Yai, bagaimana cara terbaik agar masyarakat bisa tetap melestarikan budaya hiburan tanpa melanggar norma agama? Monggo Yai penjelasannya. Jadi betul, di satu sisi kita warga NU itu kan memiliki beberapa tradisi ya, tasyakuran kampung, kemudian selamatan, macam-macam. Tetapi di dalam Islam itu tradisi tidak boleh menabrak terhadap syariat. Tradisi itu tidak boleh menabrak aturan yang ada. Maka caranya bagaimana? Caranya itu tadi ya, misalnya salonnya direndahkan desibelnya, tingkat dentumannya, volumenya gitu. Kalau Anda mau menggunakan salon untuk diri Anda sendiri, pakai yang headset itu. Headphone begitu ya, untuk telinganya sendiri begitu ya. Untuk telinganya sendiri itu meskipun tidak membahayakan pada orang lain, tapi membahayakan diri sendiri tetap tidak boleh. Tetapi kan itu lebih ringan, tidak sampai mengganggu orang lain. Nah, ini karena kita ini banyak orang tua, banyak orang sakit, banyak macam-macam. Maka sekali lagi standar fikih itu bukan kebanyakan yang dipilih, bukan, tetapi pada umumnya di tingkat itu orang terganggu apa enggak. Maka sekali lagi mulai dari tata caranya, tidak ada yang erotis, kemudian menutup aurat, tidak ada minuman kerasnya. Dan ini banyak kok. Contohnya saat kita hajatan kawinan itu, misalnya dengan solawatan warga sekitar, itu kan kita menjaga tradisi tapi tidak mengganggu. Masih banyak cara yang kemudian tetap terjaga dan sekaligus orang lain tidak dirugikan oleh perbuatan kita. Jangan sampai merusak begitu juga ya. Nah, lantas ini Yai terkait fatwa MUI Jawa Timur ini awal memang ini pertama kali ya difatwakan mengenai sound horeg ini ya. Nah, apakah nanti juga akan direkomendasikan ke MUI pusat kah atau seperti apa? Nah, jadi di MUI itu ada petunjuk teknis fatwa, Mbak. Baik. Kalau itu terjadi di satu kabupaten, itu murni nanti yang berfatwa MUI kabupaten.
Kalau terjadi di beberapa kabupaten dalam satu provinsi, maka itu MUI Jawa Timur. Nah, kebetulan ini yang terjadi itu mulai dari kawasan timur ya, kawasan tengah yang selatan, itu ada di beberapa kabupaten, ya, maka kemudian di MUI Jatim, tapi tidak sampai ke MUI pusat karena di provinsi lain belum merebak seperti di Jawa Timur. Kabarnya di Jawa Tengah sudah ada, tapi belum meresahkan ya, karena mungkin masih 1-2 dan mungkin di pesisir saja. Ya, jadi ini umumnya memang uniknya itu kebanyakan di pesisir ini. Di pesisir selatan tentunya. Ya, jadi kalau pesisir utara masih belum terlalu banyak. Jadi boleh jadi nanti kalau kemudian terus merebak ke berbagai tempat, boleh jadi nanti MUI pusat. Tapi insya Allah, karena kemarin saat pembahasan di MUI Jatim itu ada juga Biro Hukum Pemprov Jatim. Nah, itu akankah nanti dibuat dasar hukumnya atau bagaimana betul. ini? Ya. Jadi karena MUI itu akan lebih didengar, ini kabarnya kemarin akan segera disosialisasikan untuk dibuat semacam aturan di beberapa kabupaten itu biar seragam. Karena memang realitasnya itu antar kabupaten beda-beda. Jadi di tingkat paguyuban Sonhorek itu ada yang menggunakan subwoofernya itu 8 ya. Dan yang paling membuat bergetar kan subwoofer ini yang kemudian menghentak-hentak itu. Jadi saya kebetulan pernah itu, Mbak. Jadi saya pernah ke mudik ya, saya ke mudik ke kampung. Itu karena ada banyak mobil kan, tentu kalau lambat kan kita dahului ya, kita salip. Nah, kok ternyata begitu disalip di depannya ada Sonhorek itu. Saya tidak kuat, akhirnya saya menepi. Saya menepi biar ini menjauh dulu, baru saya jalan. Karena terus terang saya juga tidak terbiasa dan tidak kuat dengan hal semacam itu. Kecuali yang tadi yang sudah menter-menter itu beda lagi orangnya. Iya, baik ya. Kita akan lanjutkan kembali ya pembahasan kita mengenai bagaimana polemik Sonhorek ini, mengenai bagaimana polemik Sonhorek. Yai, ini ada WA masuk juga nih Yai mengenai pendapatnya. Yai, yang namanya horek itu intinya bisa sampai menggetarkan. Dan masyarakat pandangannya itu yang sampai bergetar baik kaca ataupun genteng itu sound yang terbaik begitu Yai. Malah di warganya itu banyak yang sampai iuran per kakak Rp200.000. Berarti ini nggak hanya penyedia sound saja ya Yai ya, faktor-faktor dari Sonhorek ini yang merugikan dari masyarakatnya atau bagaimana juga Yai menurut Yai? Betul. Jadi kemarin dari teman-teman paguyuban itu, kami ini penyedia jasa. Jadi permintaan warga sekian, ya namanya penyedia, dia melayani apa yang diinginkan warga. Cuma mungkin yang di WA terakhir ini mungkin dia berada di satu wilayah yang satu kampung itu senang semua, pro semua. Permasalahannya ini kan karena kita hari ini berada di masa media sosial, kejadiannya itu ada di kabupaten tertentu, yang membahas itu kiai-kiai kita di Pasuruan, akhirnya merebak, ramai semua informasi jadi satu. Kalau di Surabaya tidak ada, Sidoarjo juga nyaris tidak terdengar kecuali di hari-hari tertentu ya. Di wilayah ibu kota inilah itu hampir tidak ada juga di Gresik, karena memang tidak terbiasa, ya tidak terbiasa. Kalaupun mereka merasa senang, ya tolong seperti yang terjadi di Kediri itu. Kebanyakan warganya setuju, tapi ada 1-2 rumah yang terganggu. Nah, di dalam Islam itu tetap ini dijaga. Yang minoritas ini begitu ya? Betul, meskipun minoritas ini tetap dijaga. Kemudian, ya itu tadi, paling aman itu di satu tempat yang jauh dari pemukiman, silahkan. Bukan berarti saya menyuruh ya. Baik. Ini kan apa namanya? Sebagai solusi terbaik begitu. Betul, sama seperti dulu Mbak. Mungkin zaman-zaman band-band dulu itu kan misalnya di Surabaya ini di Tambak Sari. Di lapangan-lapangan begitu. Atau di lapangan Brawijaya atau itu silahkan jedar-jedor semalaman.
orang lain kan tidak terganggu. Ya, karena memang di tempat itu khusus ada atraksi, ada kegiatan ya dan semacamnya itu. Artinya keluarnya fatwa MUI ini juga menengahi atas merebaknya polemik yang terjadi begitu ya. Betul, ya. betul. Ya, kita sudah di segmen terakhir ya. Monggo, apa yang bisa disampaikan bagi masyarakat di rumah khususnya terkait tema kita kali ini. Monggo. Baik, para pemirsa TV 9, pada intinya terkait dengan masalah Sonhoreg ini kalau kembali ke masa lampau itu hampir tidak ada masalah ya. Ada orang konser musik tertentu, tidak ada yang meminta fatwa karena memang mereka sudah terlokalisir di satu tempat. Tidak ada lewat iring-iringan yang sampai mengganggu, menggelegar dan seterusnya. Maka ketika kita menyewa terhadap alat tersebut, tolong selama di jalan juga jangan dinyalakan, jangan di setel ketika di jalan, ketika sampai di lokasi saja. Karena di sepanjang jalan itu akan ada orang terganggu, ada orang terhambat, dan kita sudah tahu hadisnya. Nabi bersabda, man daradallahu alaihi wa man syaqqa syaqallahu alaihi. Barang siapa yang mengganggu orang lain, barang siapa yang menyakiti orang lain, menyulitkan orang lain, memberatkan orang lain, maka Allah akan memberi balasan yang sama terhadap orang itu. Dan hadis riwayat Abu Daud ini menjadi acuan bagi kita agar kita tidak merugikan terhadap orang lain. Baik, semoga kita juga kesenangan-kesenangan yang dilakukan jangan sampai merugikan begitu ya. Betul. Baik ya, terima kasih sudah hadir bersama kami tentunya. Semoga apa yang sudah disampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua. Dan pemirsa, kembali kami ingatkan bagi Anda semua yang ingin pembahasan kita dalam Hujah Aswaja ini lebih mendetail dan juga mendalam, pemirsa dapat membaca buku NU Menjawab Problematika Umat, Keputusan Bahasul Masail PWNU Jawa Timur. Semua jawaban pertanyaan-pertanyaan Anda ada di buku ini dengan harga Rp250.000 untuk satu buku, dan untuk 3 jilid Anda bisa mendapatkan harga Rp700.000. Anda bisa pesan melalui nomor WhatsApp kami di nomor 0821 42004046. Dan demikian perbincangan kita dalam Hujah Aswaja kali ini. Saya Putri Humaira pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.